Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari dari Universitas Lampung, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Dalam kimia, larutan menjadi pengertian dari campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan dinamakan zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan dinamakan pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi zat terlarut, konsentrasi larutan. Sedangkan pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan dinamakan pelarutan atau solvasi. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini adalah mahasiswa mengetahui pembuatan larutan dari bahan padat dengan konsentrasi tertentu dan mampu membuat larutan. Dalam praktikum ini, alat yang digunakan adalah sendok makan yang memiliki guna sebagai pengaduk dan juga sebagai pengukur massa untuk gula dan garam. Lalu ada 3 gelas yang saya siapkan untuk larutan NaCl dengan molaritas 3M, lalu C12H22O11 dengan konsentrasi 0,5 molaritas, dan 1 gelas lagi untuk larutan C12H22O11 dengan konsentrasi 0,46 molaritas yang akan saya hitung nanti. Kemudian bahannya ada air yang akan digunakan sebagai volume larutan nanti, kemudian gula sebagai zat terlarut, dan juga garam yang akan sebagai zat terlarut. Di sini langkah kerja yang saya gunakan adalah yang pertama menghitung massa NaCl yang diperlukan, yaitu massa NaCl 3M dengan volume 300 ml larutan. Kemudian menghitung massa C12H22O11 saat diketahui molaritas adalah 0,5 molaritas dengan volume larutan adalah 150 ml. Kemudian penghitungan dalam pembuatan larutan C12H22O11. Jika diketahui persen massa adalah 10%, lalu volume larutan adalah 200 ml. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan NaCl atau garam dan C12H22O11 dengan ketentuan konsentrasi yang telah diketahui, volume larutan, dan juga massanya. Kemudian langkah keempat yaitu menambahkan air sesuai dengan konsentrasi yang ditentukan. Masukkan air atau tambahkan air sesuai dengan label yang telah disiapkan atau yang telah diberi label sesuai dengan ketentuan. Saya akan mengisi pertama adalah NaCl dengan ketentuan 3 molaritas yang telah diisi dengan garam atau NaCl dengan batas atau meniskus 300 ml. Selanjutnya, saya akan menambahkan air pada larutan C12H22O11 dengan ketentuan 0,5 molaritas, konsentrasi 0,5 molaritas, volume 150 ml, seperti yang telah saya labeli.
Kemudian berpindah kepada larutan C12H22O11 dengan ketentuan 0,46 molaritas dan meniskus atau volume larutan 200 ml. Kemudian aduk satu persatu hingga larutan terlarut. Aduk terus hingga terlarut semuanya. Bergantian kepada NaCl dengan melarutkan NaCl-nya hingga terlarut semuanya. Setelah NaCl telah terlarut, larutkan juga C12H22O11 dengan 0,5 molaritas sampai terlarut semuanya. Baik, inilah larutan NaCl dan C12H22O11 yang telah dilarutkan, dan larutan telah selesai. Hasil dari praktikum kali ini yang telah saya laksanakan adalah dalam pembuatan larutan NaCl 3 molaritas dengan volume larutan 300 ml, yaitu didapatkan massa NaCl 52,65 gram berdasarkan volume larutan 300 ml dan konsentrasi 3 molaritas. Hasil praktikum yang saya dapatkan kali ini adalah saat pembuatan larutan NaCl 3 molaritas dengan volume 300 ml, didapatkan massa NaCl adalah 17,55 gram. Kemudian dalam pembuatan larutan C12H22O11 dengan konsentrasi 0,5 molaritas, volume 150 ml larutan, didapatkan massanya adalah 25,65 gram C12H22O11. Kemudian dalam pembuatan larutan C12H22. Kemudian saat pembuatan larutan C12H22O11 dengan ketentuan konsentrasi 0,46 molaritas yang saya cari dengan pencarian persen massa, didapatkan massa atau gram dari C12H22O11 adalah 31,8 gram untuk dilarutkan dalam 200 ml larutan C12H22O11. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam praktikum ini adalah larutan merupakan campuran dari dua zat atau lebih. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Kemudian, perbandingan zat pelarut dan zat terlarut yang dibuat harus seimbang. Jika zat terlarutnya sebanyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika zat terlarutnya sedikit, konsentrasi yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau encer. Oleh karena itu, digunakanlah konsentrasi larutan ini atau rumus konsentrasi larutan ini. Demikianlah praktikum yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.